Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menggunakan StreamYard. Ya, caranya adalah cukup langsung dibuka dari web browser saja. Ya, contohnya seperti ini. Ini saya sudah buka. Ya, saya sudah buka. Oke, seperti ini. Oke. Ini karena saya masih pakai login saya keluar dulu. Saya keluar dulu, logout dulu. Oke. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah yang versi gratisnya, ya, yang versi gratisnya. Jadi tampilan awalnya. Jadi ketika pertama kali teman-teman membuka streamyard.com, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu teman-teman silahkan lanjutkan ya dengan cara apa? Oke, yang double S. Oke, get login code. Oke. Saya akan lihat login code-nya itu ada di email saya. Oke, sebentar kita akan coba lihat. Oke, kita masukkan login code-nya. Oke, ini pertama kali ya, ini pertama kali, ini destination-nya seperti ini. Jadi ketika pertama kali memiliki akun dari StreamYard, maka teman-teman bisa pilih yang ini nih. Nah, kan ada. Jadi StreamYard itu adalah salah satu fasilitas streaming di samping OBS. Salah satu kelebihan dari OBS adalah dia lebih ringan dan lebih mudah tanpa perlu setting-setting ulang seperti kalau kita menggunakan OBS. Kalau kita mau connect ke YouTube misalkan, ke Facebook dan lain sebagainya. Nah, pilihannya ini ada beberapa. Ketika pertama kali teman-teman buka, pasti pilihannya adalah seperti ini. Ada upcoming broadcast, ada past broadcast. Karena kita masih benar-benar baru, maka belum ada satupun di situ ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah broadcast itu ada destination-nya. Tadi kita sudah sedikit bahas, banyak banget destinasinya. Ada Facebook. Facebook itu ada page, ada group, ada profile. Bedanya apa? Kalau page, kalau teman-teman punya page, silahkan masukin di situ. Hanya teman-teman yang terhubung di page teman-teman sendiri, maka dia yang akan melihat streaming teman-teman semua. Kalau di grup, maka member di grup tersebut yang bisa login atau bisa lihat di situ. Kalau yang di profile, semua teman-teman yang terhubung dengan Facebook dari Anda, maka itu akan bisa melihat. LinkedIn juga sama, YouTube, Periscope, dan lain-lainnya. Itu nanti teman-teman bisa explore. Yang ingin kita explore nanti adalah bisa di Facebook-nya ya. Yang urgent adalah kita di Facebook-nya. Kemudian di samping itu ada pilihan ya. Ini akunnya masih baru ya. Kalau mau upgrade, nah ini pilihan harganya teman-teman. Ya. Kalau yang free ini ada logo dari StreamYard yang akan muncul di pojok kanan atas. Ada limitnya juga, sebulan itu 20 jam. Jadi kalau teman-teman streaming lebih dari 20 jam, sebaiknya teman-teman upgrade di paling nggak di basic. Nah, ini basic. Kalau teman-teman pilih yang basic, maka akan kena $25 kalau salah. Ini coba kita rubah ya. Karena kan ini annually, jadi bayarnya setahun. Kalau enggak, maka kena $25 ya sebulannya.
Kalau misalkan profesional hampir $50 ya, 2 kali lipatnya. Dan bedanya apa antara yang basic sama profesional? Kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa memasukkan logo kita sendiri. Oke, unlimited streaming. Di sini bedanya apa? Add your own logo to top corner of your broadcast to make them professional. Ini sama semua, yang beda itu yang ada di sini ya, recording 4 jam per streaming ya, itu bisa kita dapat rekamannya. Kalau yang profesional itu 8 jam. Kalau multi streamnya ini cuma 2 ya. Cuma 2, misalkan Facebook sama YouTube. Tapi kalau multi stream yang ada di profesional itu bisa macam-macam, bisa dipilih, yang tadi banyak ya pilihannya. Ada Facebook, kemudian YouTube, Periscope dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih bedanya. Ya. Balik lagi ke sini. Nah, pertama kali teman-teman lakukan adalah create broadcast. Ini dia. Destination-nya kemana? Contoh misalkan ke Facebook group atau Facebook profile ya. Itu bisa. Misalkan kita masuk di Facebook group. Grup yang kita punya apa aja. Nanti dia akan connect ke grup yang kita miliki. Contohnya adalah alumni saya ya, biar gampang. Alumni teknologi pendidikan. Sekarang ini tes. Ini tes aja. Nah, itu bisa. Kemudian create broadcast ya. Kalau mau di-schedulekan, teman-teman juga bisa di situ. Ya. Create broadcast udah bisa. Nanti akan connect ke Facebook kita. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini akan ada nama yang muncul di sini. Kita mau ganti misalkan Anjas aja, munculnya seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan mute mic-nya, kita bisa on off-in. Oke. Kameranya sama, bisa. Kemudian ini settingan untuk mic-nya. Kita mau pakai mic yang mana, itu bisa banget. Ya. Kemudian kita enter broadcast studio. Nah, ini indikator untuk mic-nya. Cek. Wah, itu kenceng. Ngomong biasa aja udah cukup. Dan ini hanya pakai mikrofon dari laptop ini aja. Baru klik enter broadcast studio. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Seperti tadi saya bilang, ada logo StreamYard di pojok kanan atas. Kemudian ini adalah tampilan layar tangkapan dari kamera laptop. Jadi kalau teman-teman mau tampilkan sesuatu atau teman-teman mau live, klik aja di sini. Nah, itu otomatis masuk ke situ. Atau mau dihilangkan juga boleh. Oke. Nah, kemudian ini pilihan tadi mute, stop kamera, kamera mic dan lain sebagainya itu ada di sini. Dan yang menarik adalah kita juga bisa share screen. Ya, contohnya adalah saya akan share screen. Apa yang masih aktif di sini? Oh, nggak ada yang aktif ya saya. Oke, misalkan saya ingin tampilkan slide presentasi saya, itu sangat bisa. Contohnya ini ya, limitless creativity. Ini saya slideshow, kemudian balik lagi ke StreamYard, seperti ini. Nah, ini udah ada nih, udah muncul. Tinggal share aja, seperti ini. Nah, ini tampilan fullnya. Tapi sebenarnya nanti tampilan yang ada di live-nya itu teman-teman tampilannya seperti ini. Oke.
tinggal tambahin kalau kita mau munculin foto kita. Seperti ini. Dan ini bisa diatur, teman-teman. Gampang. Bisa besar foto kita. Kemudian ini seperti ini itu bisa banget. Atau full hanya materi aja boleh. Seperti ini. Atau kalau teman-teman mau invite orang masuk ke sini juga bisa. Ya, sampai ngundang 5 orang. Jadi total itu ada 6 orang bisa live bareng di sini. Ya, itu kalau teman-teman mau undang orang. Oke, kita diamkan ini dulu. Saya pakai foto saya dulu seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke menu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini ada komen. Jadi kalau teman-teman live menggunakan Facebook, maka teman-teman bisa memilih apakah komen-komen itu akan ditampilkan di layar atau tidak, ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian banner, itu kita bisa create banner. Kalau misalkan kita mau live, kita pilih. Contoh misalkan di sini masukin aja kata-kata atau apa yang bisa kita lakukan, ya. Tapi kita tidak akan buat ini dulu. Baru masuk ke yang di sini, brand. Nah, ini yang tadi saya bilang ke teman-teman semua. Kalau teman-teman upgrade ke minimal yang basic atau profesional, maka teman-teman bisa merubah yang ini, ya. Jadi ini nggak bisa di take out karena apa? Masih yang gratisan gitu. Oke, kalau mau upload sendiri juga sama, jadi nggak bisa. Nah, nanti akan saya akan pakai account yang sudah berbayar. Nanti seperti apa? Kita akan coba sama-sama lihat. Jadi ini semua nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri. Contoh misalkan ini, ya, ada live with StreamYard, ada overlay-nya. Overlay itu tumpukan dari layar yang ada, kayak di stasiun TV. Itu bisa dilakukan. Ya, background-nya kita bisa ganti. Kalau misalkan kita pengen hilangkan saya seperti ini, background yang ada itu bisa ditambahkan. Cuma ini karena ada materi, ya, kita coba lihat. Nah, ini kan sebenarnya ini ada gambar daun-daunan, ya, di situ. Atau mau pakai atau enggak, terserah. Tapi kalau teman-teman nanti sudah yang upgrade berbayar, itu bebas mau pakai background apa aja, tinggal disesuaikan ukurannya. Ukurannya seperti apa nanti teman-teman bisa lihat di sini nih, ya. Recommended size-nya itu berapa nih? 1280 kali 720, ya, ukurannya. Kalau overlay juga sama, ya. Cara bikin overlay gampang banget sebenarnya. Kemudian untuk logo ini 150 kali 150. Itu rekomendasi yang diberikan oleh StreamYard. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti. Nah, kita leave dulu. Kalau teman-teman mau invite, oh ya, kalau mau invite itu tinggal klik sini, copy to clipboard. Oke, habis itu kirim ke SMS, ke WhatsApp ke teman Anda yang ingin Anda ajak untuk live bareng. Ya, itu yang ini nih, tinggal di copy aja, kirim ke WhatsApp. Udah, mereka tinggal ikuti instruksinya, gampang banget, mereka sudah bisa live. Ya, itu aja sebenarnya. Nanti saya sambung ke yang versi berbayarnya. Oke, terima kasih. Kita close dulu. Oke, kita sudah ada di tampilan yang berbayar, ya. Karena kalau tadi yang masih gratisan itu terbatas. Terbatasnya dari sisi kalau kita mau merubah tampilan untuk banner, untuk branding, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita masuk saja yang udah ada nih, ya. Kan saya udah bikin yang tes aja,
tes lagi dan seterusnya. Karena ini udah ada, saya tinggal masuk aja ke salah satu yang ada ini. Kalau yang tadi teman-teman lihat, kalau tampilan baru itu yang begini nih. Nih, ini kan pas broadcast ini banyak. Ini aktivitas broadcast saya, dua yang sudah dilakukan. Satu itu menggunakan Facebook dan juga menggunakan YouTube. Yang satu hanya Facebook saja, ya, hanya Facebook saja di grup. Kalau yang ini di profil umum saya. Kemudian nextnya nanti teman-teman bisa buat sendiri ya. Kita akan masuk ke broadcast studio yang tes aja. Saya masuk di sini. Oke. Tipsnya kalau ada kabel Ethernet itu akan lebih bagus ya, akan lebih bagus. Nah, ini nama ya, balik lagi ke nama. Kita bisa buat pakai nama yang panjang, Roy Anjas Suprayogi. Oke, enter broadcast studio. Oke. Nah, ini masih pakai tampilan yang yang gratis. Yang berbayar ini udah ada ya. Oke, kita bisa rubah logonya macam-macam ya. Kita bisa hide. Kalau masih yang gratisan nggak bisa hide. Kemudian overlay juga sama. Ini bisa kita ganti ya. Misalkan kita ganti pakai yang punya saya deh ya. Nah, ini nih. Oke, Just TV. Kemudian backgroundnya juga kita bisa rubah. Kita pakai yang ini. Oke. Kemudian logo ya. Tadi lupa logo. Kita bisa pakai yang ini. Kan bisa kelihatan. Atau teman-teman mau ganti siaran, audiensnya spesifik, nah, tinggal ganti aja pakai yang ini. Nah, kan beda. Tinggal logonya dihilangkan. Oke, semudah itu teman-teman. Jadi ini keren banget ya, rekomendasi banget buat teman-teman yang mau coba. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Kita coba yang ini dulu. Kemudian backgroundnya juga kita bisa ganti-ganti teman-teman. Misalkan background kayak kalau teman-teman lagi ngelihat siaran, ada dua orang lagi online gitu, itu bisa di-upload. Contohnya kita lihat di My Picture, beberapa saya sudah buat. Misalkan kita rubah yang ini ke yang ini backgroundnya. Itu sangat mudah sekali untuk merubah background dari apa yang kita sudah miliki. Contohnya kita rubah misalkan yang ini. Nah, kan apa yang disampaikan oleh Simon Sinek. Words might inspire, but only action create change. Change lagi, change. Nah, kita balikin lagi ke yang ini biar enak tampilannya. Terus kemudian kita bisa menampilkan live cam yang ada di kamera laptop. Tinggal klik aja, ini kan udah ada tampilan ke sini. Terus tampilan atau gambar dari nama kita itu juga bisa kita rubah-rubah. Ini kan defaultnya seperti ini. Ya, saya rubah seperti ini. Saya lebih suka yang ada merah. Ya, seperti itu menarik. Kemudian yang teman-teman perlu rubah ketika di sini adalah ini. Kita akan masuk di settingan kamera. Nah, ini dia. Kalau teman-teman menggunakan Zoom, itu kan ada ya, kita bisa ganti background. Di sini juga bisa. Nah, itu dia. Oke, ini background bawaan itu ada dua. Yang ini, oke, sama yang ini. Itu kalau nanti teman-teman sudah masuk ke pengaturan green screen itu akan ada. Tapi kalau nggak puas dengan dua itu, kalau teman-teman udah upgrade yang ke berbayar, itu bisa tambahkan yang ini. Oke, contohnya. Sama ya. Nah, ini bisa. Atau sesuai tema lah ya, teman-teman bisa ganti.
Ya, temanya seperti ini karena baju saya biru, background saya ada biru-birunya, itu bisa diatur. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini fadingnya. Fade-nya itu mau seberapa. Contoh misalkan kita rubah begini, nah, itu bisa juga tuh. Ya, diatur sama kayak di OBS juga bisa kita buat chroma key-nya. Ya. Kemudian background color kita apa? Kalau background color kita green, kita rubah ke green. Kalau pas biru ya biru. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada ya berarti nggak bisa. Hanya yang ini aja. Oke. Biru sama hijau. Oke, udah. Kemudian untuk guest kita juga bisa atur. Apakah si tamu yang kita undang bisa lihat komen yang ada. Kemudian ada play sound, harus otentik, gitu ada semua. Oke, audionya bisa disetting. Audionya benar-benar bisa disetting. Kalau teman-teman pakai misalkan sound card, biasanya kalau udah kecolok itu akan muncul di sini. Ya, pilihannya ada. Kamera, nah, kita pakai yang depan itu juga oke. Oke, udah settingannya. Kemudian cara berikutnya adalah terkait dengan share screen. Tadi saya sudah share ya. Contohnya yang ini misalkan yang tadi saya coba tampilkan. Nah, ini kan sama ya. Oke. Ini tampilan slide-nya, tapi tampilan live cam-nya itu seperti ini. Oke, bisa dirubah. Oke. Gampang sekali kan? Oke. Gampang. Nah, menariknya adalah ketika kita ingin melakukan demo produk, ya, demo produk, maka kita bisa menggunakan kamera handphone yang terhubung dengan internet. Caranya gampang, ya. Ini kita take out dulu. Oke, kemudian pilih invite. Nah, ini kita copy, kita kirim ke orang yang pengen kita ajak untuk live. Contoh misalkan yang sudah ada adalah ini ya, saya klik aja. Maka saya akan terkoneksi. Handphone saya akan terkoneksi dengan StreamYard. Ini handphone berikutnya ya. Jadi ini saya kecilkan. Oke. Low. Enter Broadcast Studio. Akan saya buat seperti ini. Nah. Seperti ini. Oke. Jadi ini agak feedback karena saya menggunakan dalam posisi yang dekat. Saya offin dulu. Oke, yang ini. Nah, sekarang saya bisa memanfaatkan kamera handphone saya. Oke, ini saya tampilkan dulu di layar seperti ini. Contoh misalkan, saya bisa menampilkan gambar yang ada di depan saya. Atau kalau teman-teman lagi live demo masak misalkan, teman-teman bisa arahkan. Ini ada kunci mobil, ini ada tripod, ya, kemudian ada lighting, itu teman-teman bisa lihat. Ada mikrofon, itu bisa dilihat dengan detail sekali seperti ini. Jadi bisa di zoom dan juga bisa dibalik, teman-teman. Kalau mau di flip di handphone itu ada. Jadi saya tinggal putar aja seperti ini. Nah, ini tampilan aslinya pakai green screen di bawah di belakang saya itu bisa, kan? Bisa terlihat. Oke. Dan ini bisa kita manfaatkan. Jadi setelah saya pakai, setelah saya coba, wah keren banget ini.
ini bisa kita pakai untuk demo masak, demo apa produk yang perlu di Zoom ya. Ini sangat mungkin sekali untuk dilakukan. Oke, nah itu eh, yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini saya keluarkan dulu biar nggak muncul lagi. Dan saya bisa kick untuk keluar, keluar kamu dari studio saya gitu ya. Kick from studio untuk mengeluarkan. Nah, kick guys-nya. Saya bisa nyalakan lagi. Dan ini udah selesai, teman-teman. Jadi nggak perlu lagi. Saya bisa nyalakan lagi mic-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya gimana cara kita langsung live. Ya, live-nya gampang. Karena di sini kan record only ya. Tadi saya ingin ngerekam saja. Ini saya bisa rubah. Misalkan contoh saya mau live di Facebook saya. Tinggal pilih yang ini, Royan Jas. Dan teman-teman nggak perlu setting-setting ulang lagi. Kalau kayak pakai OBS itu kan harus setting ulang ya. Harus ada key yang kita copy. Itu nggak perlu. Yang ini nggak perlu. Atau ke grup. Ini grup, misalkan grup yang kita pengen share gitu ya. Itu bisa. Ya, sales training. Kemudian ada YouTube. Nah, ini bisa langsung. Karena saya sudah berbayar, maka bisa dua antara Facebook atau dan eh, apa namanya YouTube. Lupa saya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi mudah banget, mudah banget. Jadi yuk sama-sama kita manfaatkan teknologi ini untuk kinerja bisnis kita. Ya, kalau teman-teman lagi demo produk, demo masak gitu, itu sangat bagus banget. Atau teman-teman yang suka berdiskusi dan pengen ngajak diskusi live bareng sama teman, itu bisa dilakukan. Tinggal pilih aja. Dan cara invite-nya juga gampang banget. Sama kayak tadi itu, invite aja. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa belajar lebih banyak lagi memanfaatkan teknologi ini. Oke, sebentar saya leave studio ya, teman-teman bisa leave studio. Nah, seperti ini. Dan kita bisa tutup. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Kayak YouTuber-YouTuber ya. Tolong ya, dibantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.